Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas video chapter 4, tugas akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Tugas ini dibuat oleh kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Muhammad Rafli Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11038. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11026. Dan saya Felicia Deviani Sitihawa dengan NIM 2019-12028. Nah, untuk chapter 11 ini kita akan membahas dengan materi depresiasi, penurunan nilai, dan depresi. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama kita menjelaskan konsep penyusutan, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat dalam penyusutan tersebut, yang ketiga membandingkan metode penyusutan aktivitas, garis lurus, dan beban menurun, yang keempat itu menjelaskan komponen penyusutan, yang kelima itu menjelaskan masalah akuntansi yang berhubungan dengan penurunan nilai aset, yang keenam itu menjelaskan prosedur akuntansi untuk depresi sumber daya alam, yang ketujuh menjelaskan akuntansi revaluasi, yang ke-8 itu menjelaskan bagaimana properti, pabrik, peralatan, serta sumber daya alam dilaporkan dan dianalisis. Next. Depresi, penurunan nilai, dan depresi. Kalau depresi itu memiliki faktor-faktor yang menentukan. Terus yang kedua metode depresiasi, terus komponen yang didepresiasi, terus masalah-masalah khusus. Kalau penurunan nilai itu ada pengakuan penurunan nilai, ilustrasi penurunan nilai, menaikkan kembali penurunan nilai, kelompok aset yang menghasilkan bersama-sama, terus aset yang dihentikan. Kalau depresi itu ada penentuan dasar depresi, terus ada penghapusan, ada estimasi nilai sisa, ada likuidasi dividen, ada penyajian. Kalau revaluasi itu ada pengakuan, terus ada masalah-masalah. Kalau penyajian dan analisis itu ada penyajian dan analisis. Next. Depresiasi dan metode alokasi kos. Depresiasi atau penyusutan adalah proses akuntansi yang mengalokasi biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional pada periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari pengguna aset. Cara mengalokasi biaya aset tetap itu aset tetap dikurang dengan jangka panjang sama dengan beban penyusutan. Terus aset tak berwujud sama dengan beban amortisasi. Terus aset sumber daya alam sama dengan biaya depresi. Next. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan itu ada 3 pernyataan. Itu yang pertama ada dasar penyusutan apa yang digunakan untuk aset, yang kedua itu ada berapa masa manfaat aset, dan yang ketiga itu metode pengalokasian biaya apa yang paling baik untuk aset tersebut. Next. Faktor-faktor yang terkait dengan proses depresiasi. Dasar depresiasi aset yaitu original cost less residual value, itu original cost dikurang dengan residual value menjadi depreciation base. Next. Estimasi masa manfaat. Umur manfaat ekonomis kadang berbeda dengan umur fisik aset. Perusahaan menghentikan aset karena 2 alasan. Yang pertama itu faktor fisik atau korban atau habisnya kehidupan fisik, dan yang kedua itu faktor ekonomi atau ketidakmampuan supersesi dan keuangan. Next. Depresiasi, metode alokasi kos. Metode depresiasi. Proses profesi akuntan mensyaratkan bahwa metode yang digunakan harus sistematis
sistematik, dan rasional. Seperti yang pertama itu metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi, yang kedua itu metode garis lurus, yang ketiga itu metode pengurangan atau dipercepat. Ada juga jumlah angka seperti sum of the years, digit, atau metode saldo menurun, declining balance method. Next. Metode depresiasi itu debt of stand. Ini ada cost of grant itu sebesar 5.000, dan estimate useful life-nya itu 5 tahun, estimate salvage value-nya itu 50.000, dan productive life in hour-nya itu 30.000 jam. Illustration-nya itu jika Stanley menggunakan derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, biaya depresiasinya adalah jadi cost dikurang dengan residual value dikali dengan hours this year, jam tahunnya, terus dibagi dengan total estimate hours-nya, itu menghasilkan depreciation change. Jadi tadi kan cost-nya itu 5.000, terus dikurang dengan 50.000 karena itu jamnya, terus dikali dengan 4.000 jam, dibagi dengan 30.000 jam menghasilkan 60.000. Next. Kalau metode garis lurus itu ilustrasinya Stanley menghitung depresi sebagai berikut. Cost itu dikurang residual value dibagi dengan estimate service life menghasilkan depreciation charge. Itu jadi cost itu 5.000, residual value-nya itu 50.000 dibagi dengan 5. 5 itu karena di estimate useful life itu 5 tahun. Itu menghasilkan 90.000. Next. Jumlah angka tahun. Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebutan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Pembilang adalah jumlah tahun perkiraan sisa hidup pada awal tahun. Jadi kayak N terus ditambah N plus 1 dibagi 2 sama dengan 5. 5 buka kurung 5 plus 1, 5 dibagi 2 menghasilkan 15. Next. Sum of the years, digits. Itu jadi tahun pertama depression base-nya itu 450.000. Terus di remaining life in years itu 5 tahun. Depression fraction-nya itu 5/15. Depression expense-nya itu 150.000, dan book value end of years-nya itu 350.000. Next. Metode beban menurun. Itu soalnya sama. Declining balance method. Menggunakan tingkat depression atau presentation yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus, tidak mengurangi nilai sisa dalam menghitung dan dasar depresiasi. Next. Jadi kayak di tahun pertama itu book value of asset first of year itu 5.000, rate on decline balance itu 40%, depression expense 2.000, balance accumulative depression 2.000, dan book value end of year 3.000, dan 2, 3, 4, 5 sama. Next. Komponen depresiasi IFRS mensyaratkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah. Next. Komponen depresiasi. Illustration-nya Euro-Asia Airlines membeli sebuah pesawat seharga 100 juta pada tanggal 1 Januari 2020.
Pesawat tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai sisa CEO Euro-Asia menggunakan metode depresi garis lurus untuk semua pesawatnya. Euro-Asia mengidentifikasi komponen, jumlah, dan umur manfaat berikut. Komponennya itu airframe, engine komponen, dan other komponen. Komponen namunnya kalau untuk airframe itu 60 juta, terus engine komponennya 32 juta, dan other komponennya itu 8 juta. Terus komponen useful life-nya itu buat airframe itu 20 tahun, buat engine komponennya itu 8 tahun, dan other komponen itu 5 tahun. Next. Computation of depreciation expense for Euro-Asia 2020. Komponen airframe, engine komponen itu ada airframe, ada engine komponen, dan other komponen itu ditotalin itu menjadi 100 juta. Useful life-nya itu sama yang kayak tadi. Terus komponen depreciation itu ditotalin juga menjadi 8.600.000. Terus untuk jurnal lain, depreciation journal entries-nya itu depreciation expense-nya 8.600.000 dan accumulated depreciation equipment-nya itu 8.600.000. Next. Pada laporan posisi keuangan akhir tahun 2020, Euro-Asia melaporkan pesawat sebagai satu kesatuan. Untuk ininya non-current asset airplane itu 100 juta, dan less accumulated depreciation airplane itu 8.600.000, itu menghasilkan 91.400.000. Next. Masalah penyusutan khusus. Bagaimana seharusnya perusahaan menghitung depresiasi untuk periode sebagian? Perusahaan menentukan biaya penyusutan untuk setahun penuh dan kemudian pro rata beban penyusutan ini antara dua periode yang terlibat. Proses ini harus berlanjut selama masa manfaat aset ini. Untuk illustration-nya itu Maserati SPA membeli mesin baru untuk proses perakitannya pada 1 Agustus 2019. Harga mesin ini itu seharga 150.000. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai 24.000 pada akhir masa pakainya. Umur diperkirakan 5 tahun dan jam kerja diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Instruksinya itu hitung biaya penyusutan dengan metode berikut. Yang A itu depresi garis lurus, yang B itu metode aktivitas, yang C itu jumlah tahun digit, dan yang D saldo menurun ganda. Next, kita hitung. Nah ini buat straight line metodenya itu pada tahun 2019 itu kan harga 126.000, itu 5 tahun, annual expense 25.200, partial years-nya itu 5/12, current year expense itu 10.500, dan accumulated depreciation itu 10.500. Karena dia 5 tahun terus lama-lama berkurang ininya. 2020 126.000, year-nya 5 tahun, 25 annual expense 25.200, karena year expense itu 25.200, dan accumulated depreciation-nya itu 35.700. Dia semakin naik ya. Sedangkan kalau 2021 itu accumulated depreciation-nya itu 60.000 naik, 2022 itu 86.000, tapi current year expense-nya masih sama. Terus 2023 itu 25.000 karena untuk current year expense-nya, dan untuk accumulated depreciation-nya itu 111.300. Terus untuk 2024 dia semakin gede untuk accumulated depreciation-nya. Terus current asset-nya itu
semakin kecil 14.700, terus itu dijumlahin current years-nya menghasilkan 126.000. Terus untuk journal entry-nya depreciation expense itu 10.500 dan accumulated depreciation-nya itu 10.500. Next. Uh, 126.000 per 21.000 jam. Itu sama dengan per jamnya itu harganya 6 euro. Jadi pada 2019 hour use-nya itu 800, rate per hour-nya itu 6 dolar, annual expense-nya itu 4.800, dan current year expense-nya itu 4.800, accumulated depreciation-nya itu 4.800. Terus kalau di journal entry-nya depreciation expense-nya itu 4.800 dan accumulated depreciation-nya itu 4.800. Next. Sum of the years digitnya itu 2019 sampai 2024 depreciation base-nya itu sama, tetap 126 ribu. Years-nya itu kalau 2019 itu 5/15, kalau 2020 itu 4.58/15, 2021 3.58/15, 2022 itu semakin turun lagi 2.58/15, 2023 itu 1.58/15, dan 2024 itu 0.58/15. Untuk annual expense-nya itu yang berbeda-beda, tapi tetap menurun. Untuk 2019 42.000, 2020 38.000, 2021 30.000, selanjutnya 21.000, 2023 13.000, dan 2024 itu 4.900. Untuk current years expense itu 2019 17.500, terus 2020 dia naik 3.800, 2021 30.000, 2022 21.000, 2023 itu 13.000, dan 2024 4.000. Terus dijumlahin menghasilkan 126.000. Untuk akumulasi depreciation-nya itu dia selalu naik ya. Jadi selalu naik dan menghasilkan 126.000 di angka terakhir. Jadi journal entry itu depreciation expense itu 17.500, dan accumulated depreciation itu 17.500. Next. Double declining balance method. Untuk depreciable base-nya itu 2019 150.000, 2020 125.000, 2021 75.000, 2022 itu 45.000, 2023 itu 27.000. Nah, rate per years-nya itu rata dikali 40% menghasilkan annual expense-nya itu kalau 2019 60.000, 2020 50.000, 2021 30.000, 2022 18.000, 2023 10.800. Untuk current year expense itu 2019 25.000, 2020 50.000, 2021 30.000, 2022 18.000, dan 2023 itu semakin kecil 3.000 dan menghasilkan 126.000. Kalau journal entry-nya itu depreciation expense 25.000, dan accumulated depreciation-nya itu 25.000. Next. Depresiasi dan penggantian PP&E. Apakah depresiasi menyediakan pengganti aset? Tidak melibatkan arus kas keluar saat ini. Dan dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan atau dihasilkan melalui penggunaan aset. Next. Revisi dari tarif depresiasi. Bagaimana seharusnya perusahaan menangani revisi tarif depresiasi? Yang pertama itu diperhitungkan dalam periode saat ini dan masa mendatang. Terus tidak ditandatangani secara retrospektif dan tidak
dianggap kesalahan atau item luar biasa. Next. Revisi dan tarif depresiasi. Arcadia HS membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 dolar pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah tercatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2019, tahun ke-8, ditentukan bahwa perkiraan total umur harus 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu tersebut. Untuk pertanyaannya, apa jurnal untuk mengoreksi depresiasi tahun-tahun sebelumnya dan hitung beban penyusutan untuk 2019. Next. Ini dia equipment cost-nya itu 510.000, salvage value-nya itu dikurang 10.000, menghasilkan depreciation base-nya itu 500.000 dan useful life originalnya itu 10 tahun tadi di soal, terus annual depreciation-nya itu 50.000, itu dikali dengan 7 tahun menghasilkan 350.000. Terus untuk jurnalnya itu balance sheet-nya equipment 510.000, accumulated depreciation-nya 350.000, menghasilkan net book value-nya itu or NBV itu 160.000. Jadi dia dikurang. Next. Net book value-nya itu 160.000. Terus ada salvage value-nya itu 5.000 dikurang menghasilkan depreciation base-nya itu 155.000. Terus untuk useful life remaining-nya 8 tahun dan annual depreciation-nya itu 19.375. Untuk jurnalnya itu depreciation expected-nya itu 375 dan accumulated depreciation itu 19.375. Next. Pengakuan impairment. Penurunan atau impairments. Pengakuan impairment yaitu aset berwujud berumur panjang mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Setiap tahun perusahaan meninjau aset untuk melihat indikator penurunan nilai yaitu penurunan kemampuan menghasilkan kas dari aset tersebut melalui penggunaan atau penjualan. Mengenali penurunan. Jika ada indikator penurunan nilai, maka tes penurunan nilai harus dilakukan. Yang itu ada carrying amount ke compared to recover amount ke higher of. Kemudian higher of ini dibagi dua, yaitu ada fair value less cost to sell dan value in use. Contohnya di sini asumsikan Cruise SA melakukan tes penurunan nilai untuk peralatannya. Nilai tercatat peralatan Cruise adalah 200.000, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 180.000, dan nilai pakainya adalah 205. Carrying amount-nya 200.000, compared to recoverable amount-nya 205, kemudian higher of-nya itu untuk fair value less cost to sell-nya 180.000, dan value in use-nya 205. Asumsikan informasi yang sama untuk cruise company, kecuali bahwa nilai pakai peralatan cruise adalah 175.000, bukan 205. Carrying amount-nya 200.000, compared to recoverable-nya 180.000. Impairment loss-nya itu 20.000, kemudian higher of-nya fair value less cost to sell-nya 180.000 dan value in use-nya 175.000. Kemudian untuk kelas membuat jurnal berikut untuk mencatat kerugian penurunan nilainya, loss on impairment-nya 20.000 dan akumulasi depresiasi equipment-nya 20.000. Kasus yang pertama untuk ilustrasi penurunannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, Hanoi Ltd
memiliki peralatan dengan biaya sebesar FND 26 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 12 juta. Peralatan tersebut memiliki total masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisa 2 juta. Informasi berikut berkaitan dengan peralatan ini. Yang pertama, nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 14 juta, didapat dari 26 juta dikurangi 12 juta. Kemudian yang kedua, Hanoi menggunakan depresiasi garis lurus. Depresiasi Hanoi adalah 6 juta, didapat dari 26 juta dikurangi 2 juta dibagi 4 untuk tahun 2020 dan dicatat. Yang ketiga, Hanoi telah menetapkan bahwa nilai yang dapat diperoleh kembali untuk aset ini pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 11 juta. Yang keempat, sisa manfaat peralatan setelah 31 Desember 2020 adalah 2 tahun. Kemudian, Hanoi mencatat penurunan nilai peralatan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Carrying amount-nya 14 juta, recoverable amount-nya 11 juta, impairment loss-nya 3 juta. Kemudian untuk loss jurnalnya, loss on impairment-nya 3 juta di debit, accumulated depreciation equipment-nya di kredit 3 juta. Kemudian equipment-nya 26 juta di debit dan less accumulated depreciation equipment-nya 15 juta. Kemudian didapat carrying value-nya 11 juta. Hanoi Ltd menentukan bahwa total masa manfaat peralatan tidak berubah. Sisa manfaat masih 2 tahun, namun perkiraan nilai sisa peralatan sekarang adalah 0. Hanoi terus menggunakan depresiasi garis lurus dan jurnal berikut. Mencatat depresiasi untuk tahun 2021. Depresiasi expense-nya 5.500.000 di debit pada akumulasi depreciation equipment di kredit 5.500.000. Yang kasus keduanya, pada akhir 2019, Pharma Company menguji mesin untuk penurunan nilai mesin tersebut. Mesin tersebut memiliki nilai tercatat $200.000. Ini memiliki perkiraan sisa manfaat selama 5 tahun. Karena ada sedikit informasi terkait pasar yang menjadi dasar jumlah terpulihkan berdasarkan nilai wajar, Pharma menentukan jumlah terpulihkan mesin harus didasarkan pada nilai pakai. Pharma menggunakan tarif diskon 8%. Analisis Pharma menunjukkan bahwa arus kas masa depan akan menjadi 40.000 setiap tahun selama 5 tahun. Dan akan menerima nilai sisa sebesar 10.000 pada akhir 5 tahun. Diasumsikan bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Present value of 5 annual payments of 40.000 itu 40.000 dikali 3,99271 pada tabel 6.4 yaitu $159.708,40. Kemudian present value of residual value dari 10.000 dikali 0,68058 pada tabel 6.1 yaitu 6.805,80. Kemudian didapat value in use related to machine-nya $166.514,20. Perhitungan kerugian penurunan nilai mesin pada akhir 2019 itu carrying amount-nya 200.000, recoverable amount-nya 166.514, didapat impairment loss-nya 33.486, kemudian untuk value less cost to sell-nya unknown, value in use-nya 166.514. Untuk jurnalnya, loss impairment-nya 33.486 pada debit dan accumulated depreciation machinery-nya 33.486 di kredit. Kemudian ilustrasi penurunannya, pembalikan kerugian penurunan nilai. Ten Group membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 seharga $300.000, masa manfaat 3 tahun dan tidak ada nilai sisanya. Tahun 2019 depreciation expense-nya 100.000, didapat dari 300.000 dibagi 3, kemudian carrying amount-nya 200.000. Pada 2020 depreciation expense-nya sama 100.000, 300.000 dibagi 3, kemudian carrying amount-nya jadi 100.000. Pada 2021 100.000, depreciation expense-nya 100.000, carrying amount-nya menjadi 0. Pada tanggal 31 Desember 2019, dan mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 20.000. Loss on impairment-nya 20.000 di debit pada accumulated depreciation equipment 20.000 di kredit. Kemudian untuk beban penyusutan dan nilai tercatat terkait setelah penurunan nilai. Pada tahun 2020 depreciation expense-nya 90.000,
yaitu 180.000 dibagi 2, kemudian carrying amount-nya 90.000, 2021 90.000 untuk depreciation expense-nya, dan carrying amount-nya 0. Pada akhir tahun 2020, TAN menetapkan bahwa jumlah peralatan yang dapat dipulihkan adalah 96.000. TAN membalikan kerugian penurunan ini. Accumulated depreciation equipment di debit 6.000 pada recovery of impairment loss-nya 6.000 di kredit. Kemudian unit penghasil uang. Ketika tidak mungkin untuk menilai penurunan nilai aset tunggal karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lain. Perusahaan mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas terlepas dari arus kas dari aset lain. Penurunan nilai aset yang akan dibuang. Yang pertama adalah laporkan aset yang mengalami penurunan nilai pada nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, tidak ada penyusutan atau amortisasi yang diambil dari aset yang dimiliki untuk dilepaskan selama periode aset tersebut dimiliki. Yang ketiga, dapat mencatat atau menurunkan aset yang dimiliki untuk pelepasan di masa mendatang, selama nilai tercatat setelah pencatatan tidak pernah melebihi nilai tercatat aset sebelum penurunan nilai. Kemudian, implementasinya recoverable amount less than carrying amount, no impairment atau yes impairment, measurement of impairment loss-nya. Kemudian impairment ada dua, yaitu asset held for use dan asset held for sale or disposal atau dibuang. Untuk aset held for use-nya yang untuk digunakan ada pertama impairment loss excess of carrying amount over recover amount. Yang kedua depreciation on new cost basis. Yang ketiga reversal of impairment loss permitted. Yang kemudian untuk aset held untuk dijual atau dibuang, yaitu yang pertama ada lower of cost fair value less cost to sell net realizable value NRV, atau yang kedua no depreciation taken. Depresi sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada aset biologis atau hutan. Pendekatan nilai wajar ada di chapter 9. Kemudian sumber daya mineral, pertambangan minyak, gas, dan mineral. Ada penghapusan total konsumsi aset, penggantian aset hanya dengan tindakan alamiah. Depresiasi proses pengalokasian biaya sumber daya mineral. Membangun basis depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan yang pertama biaya pra-eksplorasi, yang kedua biaya eksplorasi dan evaluasi, yang ketiga biaya pengembangan, kemudian penghapusan biaya sumber daya. Biasanya perusahaan menghitung depresi dengan metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Calculation-nya total cost dikurangi residual value-nya dibagi total estimate on units available-nya didapat depreciation cost per unit. Kemudian unit extracted dikali cost per unit dapat depreciation-nya. Ilustrasinya, McLeod SA memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak. Biaya sewanya 50.000 dan biaya eksplorasi terkait pada properti adalah 100.000. Biaya pengembangan tidak berwujud dan terjadi dalam pembukaan tambang adalah 850.000. McLeod memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan 100.000 ons emas. Total cost dikurangi residual value dibagi total estimate units available-nya didapat depletion cost per unitnya. 1 juta dibagi 100.000 didapat 10 per ounce. Kemudian, jika McLeod mengekstrak 25.000 ons pada tahun pertama, maka penyusutan untuk tahun tersebut adalah 250.000. 225.000 dikali 10. Jurnalnya inventory 250.000 di debit pada accumulated depletion-nya 250 di kredit. Kemudian McLeod statement of financial position-nya silver mine at cost-nya 1 juta dikurangi accumulated depletion-nya 250.000 didapat 750.000. Biaya depresi terkait dengan persediaan yang dijual merupakan bagian dari harga pokok penjualan.
Depresi memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Yang pertama ada sama seperti akuntansi untuk perubahan estimasi. Yang kedua merevisi tingkat depresi pada bas prospektifis. Dan yang ketiga bagilah sisa biaya dengan perkiraan baru dari cadangan yang dapat dipulihkan. Untuk likuidasi dividennya, dividen likuidasi dividen lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Ilustrasinya, Kalahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000. Akumulasi depresi pada properti mineral sebesar 2.100.000 dan saham premium sebesar 5.435.493.000. Dewan Kalahan mengumumkan dividen sebesar 3 per saham atas 1 juta saham beredar. Ini mencatat dividen tunai 3 juta sebagai berikut. Retain earnings-nya 1.650.000 dan share premium ordinary-nya 1.350.000 pada di debit, pada cash 3 juta di kredit. Kemudian ada penyajian laporan keuangan. Pengungkapan yang terkait dengan pengeluaran I dan I harus mencakup yang pertama, kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset dan I. Yang kedua, besaran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, serta arus kas operasi yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Kemudian ada mengakui revaluasi. Perusahaan dapat menilai aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi pada biaya perolehan atau nilai wajar. Network Rail atau GBR memilih menggunakan nilai wajar untuk memperhitungkan jaringan relnya. Yang pertama ada meningkatkan aset berwujud berumur panjang sebesar 4.289 juta. Yang kedua, perubahan dalam nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan membuat keuntungan yang belum direalisasi. Yang ketiga, keuntungan yang belum direalisasi sering disebut sebagai surplus revaluasi. Revaluasi tanah. Ilustrasi, Siemens Group membeli tanah seharga 1 juta pada 5 Januari 2019. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar tanah tersebut adalah 1.200.000. Jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Land pada unrealized gain on revaluation land sebesar 200.000. Keuntungan revaluasi yang belum direalisasi, tanah menambah pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Next. Revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Ilustrasi. Lenovo Group membeli peralatan seharga 500.000 yen pada tanggal 2 Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus penyusutan, dan nilai sisa adalah 0. Lenovo memilih untuk menilai kembali peralatannya ke nilai wajar selama masa pakai peralatan. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yen. Ini didapatkan dari 500.000 dibagi 5. Karena 5-nya ini 5 tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal sebagai berikut. Depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 100.000. Next. Revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Setelah entry ini, peralatan Lenovo memiliki nilai tercatat 400.000 yen. Ini didapatkan dari 500.000 dikurangi 100.000. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu 460.000 yen.
Nah, jurnalnya itu accumulated depreciation equipment pada equipment dan unrealized gain on revaluation equipment. Di accumulated depreciation ini di debit 100.000. Nah, di kreditnya ada equipment tadi 40.000 dan unrealized gain on revaluation equipment 60.000. Next. Revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Nah, tadi kan kita udah buat jurnalnya. Nah, di sini masuk ke dalam revaluasinya. Ada statement of comprehensive income. Di sini ada other comprehensive income. Unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000 yen. Statement of financial position-nya, di sini ada non-current asset yang terdiri dari equipment, tadi 60.000, dan accumulated depreciation equipment. 100.000 dikurangi 100.000, makanya 0. Carrying amount-nya totalnya 460.000. Equity, accumulated other comprehensive income 60.000. Dalam keadaan apapun, akun akumulasi pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan revaluasi tidak dapat memiliki saldo negatif. Next. Mengakui revaluasi. Nah, perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset, misalnya bangunan, dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah atau peralatan. Jika perusahaan hanya memilih gedung, maka revaluasi berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut. Terus, kelas aset adalah pengelompokan item yang kelas aset adalah pengelompokan item yang memiliki sifat dan penggunaan serupa dalam operasi perusahaan. Kelas aset adalah pengelompokan item yang memiliki sifat dan penggunaan serupa dalam operasi perusahaan. Next. Tadi kan revaluasi, sekarang masuk ke dalam presentasi dan analisis. Nah, presentasi properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral. Menyusutkan aset menggunakan akumulasi penyusutan. Aset depresi dapat mencakup penggunaan akun akumulasi depresi atau pengurangan aset secara langsung. Untuk pengungkapannya, bisa menggunakan dasar penilaian, biasanya itu digunakan oleh biaya, dan menggunakan janji, hak gadai, dan komitmen lainnya. Next. Nah, untuk perhitungannya, untuk menganalisis properti pabrik dan peralatan, pertama kita dapat menghitung aset turnover-nya. Di sini ada contoh Siemens Group, di mana diketahui net sales-nya sebesar 79.644 euro. Nah, total aset di tahun 2016 sebesar 125.717 euro, dan total aset di tahun 2015 sebesar 120.348 euro. Nah, net income-nya itu sebesar 5.584. Nah, aset turnover ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari jumlah aset yang dimiliki. Untuk perhitungannya, aset turnover sama dengan net sales dibagi average total aset. Next. Selain aset turnover, yang perlu kita cari untuk menganalisis ini, kita dapat mencari profit margin on sales. Nah, profit margin on sales ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih. Untuk perhitungannya, profit margin on sales sama dengan net income dibagi net sales, di mana net income tadi 5.584 euro dibagi
net sales-nya 79.644 euro. Maka didapatkan profit margin on sales-nya 7%. Next. Nah, selanjutnya dalam menganalisis, kita perlu mencari return on asset. Nah, return on asset ini digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan laba. Nah, untuk perhitungannya, return on asset sama dengan net income dibagi average total asset. Nah, net income-nya 5.584 euro dibagi. Jadi total asetnya kan ada 2016 sama 2015, maka ditambah lalu dibagi 2. Maka didapatkan return on assetnya 4,5%. Next. Dengan mengaitkan margin laba atas penjualan dengan perputaran aset, kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan aset selama periode waktu tersebut dalam mengukur laba atas aset. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perhitungannya ternyata rate on return on asset itu sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover. Next. Nah, kita bisa lihat di sini rate of return on asset kan tadi net income-nya dibagi sama average total. Sama average total aset. Tadi didapatkan 4,5%. Nah, ini tuh hasilnya pasti sama dengan perhitungan profit margin on sales dikali asset turnover. Tadi profit margin on sales-nya kan 7%. Nah, asset turnover-nya itu tadi net income dibagi average total asset, maka didapatkan 0,65. Maka didapatkan di sini bahwa hasilnya sama antara rate of return on asset sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover. Next. Masuk ke dalam materi appendix 11A. Jadi ini tambahan dari chapter 11. Di mana di sini membahas revaluasi of property, plant, and equipment. Next. Aturan umum untuk akuntansi revaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika perusahaan menilai kembali aset berwujud berumur panjang di atas biaya historis, perusahaan melaporkan keuntungan yang belum direalisasi yang meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya. Yang kedua, jika suatu perusahaan mengalami kerugian penurunan nilai, ini jika penurunan nilai di bawah biaya historis, maka kerugian tersebut mengurangi pendapatan dan laba ditahan. Dengan demikian, keuntungan revaluasi meningkatkan ekuitas tetapi bukan pendapatan bersih. Next. Yang ketiga, jika kenaikan revaluasi membalikkan penurunan yang sebelumnya dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai. Perusahaan mengkreditkan kenaikan revaluasi tersebut ke pendapatan menggunakan akun recovery of impairment loss sampai dengan jumlah kerugian sebelumnya. Setiap kenaikan penilaian tambahan di atas biaya historis meningkatkan pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke keuntungan revaluasi yang belum direalisasikan. Yang keempat, jika penurunan revaluasi membalikan kenaikan yang dilaporkan sebagai keuntungan yang belum direalisasikan, pertama-tama perusahaan harus mengurangi pendapatan komprehensif lain dengan menghilangkan keuntungan yang belum direalisasikan. Setiap penurunan penilaian tambahan mengurangi laba bersih dan dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai. Next. Nah, ini kita masuk ke dalam revaluasi tanah atau land. Revaluasi 2019, valuation increase atau penilaian meningkat. Diasumsikan bahwa Unilever Group membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2019 seharga 400.000.
Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah tersebut pada nilai wajar pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, penilaian tanah menunjukkan bahwa nilai wajarnya adalah 520.000 euro. Unilever membuat jurnal berikut ini untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Nah, jurnalnya itu land pada unrealized gain on revaluation land. Landnya ini didebit 120.000 dan unrealized gain on revaluation-nya dikredit 120.000. Ini didapatkan tadi dari wajar dikurangi pembelian. 520.000 dikurangi 400.000. Next. Nah, ini ilustrasinya. Tadi tanggal 1 Januari kan dia beli tanah itu. Lalu itemnya itu beginning balance, land fair value-nya 400.000, return earning-nya 0, maka accumulated other comprehensive income-nya juga 0. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, itemnya itu berupa revaluasi sebesar 120.000. Tadi dapatkan dari 520.000 dikurangi 400.000. Nah, untuk return earning-nya masih 0, sehingga accumulated other comprehensive income-nya 120.000. Nah, tanah sekarang dilaporkan dengan nilai wajar 520.000. Kenaikan nilai wajar 120.000 dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif. Saldo akhir dari keuntungan revaluasi yang belum direalisasi, tanah dilaporkan sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lain di laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas. Next. Sekarang masuk ke dalam tahun 2020, di sini revaluasi 2020 decrease below historic cost atau menurun di bawah biaya historikal. Apa yang terjadi jika nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 380.000 euro, turun 140.000 dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, nilai wajar tanah berada di bawah historisnya. Unilever membuat jurnal berikut pada tanggal 31 Desember 2020 untuk mencatat penurunan nilai wajar tanah. Jurnalnya Unrealized Gain on Revaluation Land dan Loss on Impairment pada land di kredit. Nah, Unrealized Gain on Revaluation-nya di sini didebit 120.000. Untuk loss on impairment-nya 20.000. Nah, land-nya ini 140.000 didapatkan tadi dari 520.000 dikurangi 380.000. Next. Ini untuk ilustrasi rangkuman dari revaluasi. Tanggal 1 Januari 2019, tadi kan dia membeli sebesar 400.000. Lalu revaluasinya 120.000. Maka land fair value-nya di Desember 2019, ending balance-nya itu 520.000 dan accumulated other comprehensive income-nya 120.000. Nah, masuk ke dalam tahun 2020-nya, beginning balance-nya itu 520.000, dimasukin dari ending balance di tahun 2019, lalu revaluasinya minus 140.000 karena tadi di tahun 2020 tuh harganya malah di bawah historisnya 380.000 tadi. Nah, maka return earning-nya didapatkan 20.000. Dan accumulated other comprehensive income-nya itu 120.000. Maka ending balance di akhir Desember 2020 sebesar 380.000 dan return earning-nya 20.000. Debit ke keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi tanah sebesar
120.000, mengurangi pendapatan komprehensif lain, yang mengurangi akumulasi pendapatan komprehensif lain. Ke loss on impairment sebesar 20.000, mengurangi laba bersih dan laba ditahan. Next. Sekarang masuk ke tahun 2021. Nah, recovery of impairment loss atau pemulihan kerugian penurunan nilai. Tadi kan di tahun 2020 kita udah mengalami rugi nih. Nah, di tahun 2021 ini kita recovery atau kita pulihkan untuk kerugiannya. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai tanah Unilever meningkat menjadi 415.000, meningkat sebesar 35.000. Ini dapatkan dari 415.000 dikurang 380.000. Dalam kasus ini, rugi penurunan nilai sebesar 20.000 dibalik, dan sisa kenaikan sebesar 15.000. Dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Unilever membuat entry berikut untuk mencatat transaksi. Land pada unrealized gain on revaluation land. Recovery of impairment loss. Landnya 35.000 di debit, unrealized gain on revaluation-nya 15.000 di kredit, dan recovery of impairment loss-nya 20.000 di kredit. Next. Lalu ini untuk summary-nya, revaluasi sampai tahun 2021. Jadi, tadi ending balance di akhir tahun 2020 itu 380.000 dan return earning-nya minus 20.000. Sedangkan accumulated other comprehensive income-nya 0. Maka dimasukkan kembali di sini Januari 1, 2021, beginning balance-nya 380.000, return earning-nya minus 20.000. Nah, di Desember 31, 2021, revaluation-nya itu sebesar 35.000 dan return earning-nya sebesar 20.000. Maka didapatkan accumulated other comprehensive-nya sebesar 15.000. AOC ini didapatkan dari selisih dari land fair value dengan return earning. Maka ending balance di akhir tahun 2021 sebesar 415.000 dan accumulated other comprehensive-nya sebesar 15.000. Nah, pada 2 Januari 2022, Unilever menjual tanah seharga 400.000. Maka Unilever membuat entry catatan sebagai berikut. Cash pada land sebesar 415.000. Next. Lalu, semenjak tanah tersebut dijual, Unilever memiliki opsi untuk mengalihkan akumulasi pendapatan komprehensif lain atau AOC ke saldo laba. Maka jurnalnya dibuat accumulated other comprehensive income pada return earning sebesar 15.000. Next. Masih revaluasi di tahun 2021, revaluasi tahun 2021. Ini tujuan pengalihan ini adalah untuk menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi atas tanah yang dijual. Transfer dari akumulasi pendapatan komprehensif lain tidak dapat meningkatkan laba bersih. Meskipun nilai tanah telah meningkat sebesar 15.000, Unilever tidak dapat mengakui perolehan laba bersih ini selama periode kepemilikan tanah tersebut. Next. Nah, sekarang masuk ke dalam bagian revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Tahun 2019, ini mengalami penilaian peningkatan. Diasumsikan Nokia membeli peralatan seharga 1 juta pada tanggal 2 Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus penyusutan dan nilai sisa adalah 0. Nokia memilih untuk menilai kembali perangkatnya ke nilai wajar selama masa pakai perangkat. Pada tanggal 31 Desember 2019, Nokia mencatat beban penyusutan sebesar 200.000. Ini didapatkan dari 1 juta dibagi 5 tahun.
Nah, maka jurnalnya sebagai berikut. Depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 200.000. Next. Setelah entry ini, peralatan Nokia memiliki nilai tercatat 800.000 euro. Ini dapatkan dari 1 juta dikurang 200.000. Nokia mempekerjakan penilaian independen yang membutuhkan bahwa nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 950.000. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Nokia melakukan hal berikut. Yang pertama, mengurangi akumulasi penyusutan peralatan menjadi 0. Yang kedua, mengurangi akun peralatan sebesar 50.000. Kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 950.000. Next. Yang ketiga, mencatat keuntungan yang belum direalisasikan atas revaluasi. Peralatan untuk selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat peralatan atau 150.000 euro. Jurnal yang mencatat revaluasi ini pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Akumulasi depresiasi equipment pada equipment dan unrealized gain on revaluation equipment. Tadi akumulasinya 200.000 di debit, dan equipment-nya itu 50.000. Nah, tadi kan perusahaan harus mencatat revaluasi yang belum tercatat sebesar 150.000, maka ditulis di kredit 150.000. Next. Nah, ini adalah summary untuk tahun 2019. Tanggal 1 Januari 2019, beginning balance-nya di equipment fair value 1 juta dan AOC-nya 0. Lalu, Desember 31 2019, depreciation-nya itu diakumulasi depresiasi sebesar 200.000. Nah, return earning-nya minus 200.000. Untuk AOC-nya 0. Nah, untuk revaluation-nya di 31 Desember 2019, equipment fair value-nya minus 50.000, akumulasi depresiasinya minus 200.000, maka di AOC-nya sebesar 150.000. Jadi ending balance di akhir tahun 2019 jadi 950.000 dan return earning-nya minus 200.000. Nah, nilai tercatat aset sekarang adalah 950.000. Nokia melaporkan beban penyusutan sebesar 200.000 dalam laporan laba rugi dan keuntungan yang belum direalisasikan atas peralatan sebesar 150.000 dalam pendapatan komprehensif lain. Next. Nah, ini masuk ke dalam tahun 2020, di mana di sini mengalami penurunan nilai di bawah historic cost, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan. Beban penyusutan untuk Nokia di tahun 2020 adalah 237.500. Ini didapatkan dari 950.000 dibagi 4. 4 ini didapatkan dari sisa tahun berjalan. Dan jurnal untuk mencatat beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Depreciation expense pada akumulasi depresiasi equipment sebesar 237.500. Berdasarkan IFRS, Nokia dapat mentransfer dari AOC selisih antara penyusutan berdasarkan nilai tercatat peralatan yang dinilai kembali dan penyusutan berdasarkan biaya asli aset ke saldo laba. Next. Penyusutan berdasarkan biaya awal adalah 200.000 dan nilai wajar adalah 237.500 atau selisih sebesar 37.500. Adapun entry untuk mencatat transfer ini pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Accumulated other comprehensive income pada return earning sebesar 37.500. Sebelum penilaian kembali pada tahun 2020 memiliki jumlah berikut yang terkait dengan peralatannya. Equipment tadi 950.000 tercatat
dikurangi akumulasi depresiasi equipment-nya 237.500, maka didapatkan carrying amount-nya sebesar 712.500. Nah, lalu ada akumulasi, ada comprehensive income-nya sebesar 112.500. Ini didapatkan dari 150.000 dikurang 37.500. Next. Yang ketiga, mengurangi keuntungan yang belum direalisasikan atau revaluasi. Peralatan sebesar 112.500 untuk mengimbangi saldo akun keuntungan yang belum direalisasi terkait dengan revaluasi pada tahun 2019. Yang keempat, selanjutnya kita mencatat kerugian penurunan nilai sebesar 30.000. Maka dicatat akumulasi depresiasi equipment 237.500, loss impairment-nya tadi 30.000, dan unrealized gain on revaluation equipment-nya 112.500. Equipment-nya 380.000. Next. Ini summary-nya. Jadinya ending balance-nya itu 570.000 dan ending balance return earning-nya minus 430.000. Dan AOC-nya 0. Nilai tercatat peralatan tersebut sekarang 570.000. Nokia melaporkan beban penyusutan 237.500 dan kerugian penurunan nilai 30.000 dalam laporan laba rugi. Nokia melaporkan pembalikan dari keuntungan yang belum direalisasikan yang sebelumnya dengan mencatat transfer ke saldo laba 37.500 dan jurnal ke keuntungan yang belum direalisasikan dari revaluasi peralatan sebesar 112.500. Next. Nah, untuk di tahun 2021-nya kita melakukan recovery lagi atau pemulihan kembali kerugian yang dialami perusahaan di tahun 2020 tadi. Dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan, beban penyusunan untuk Nokia pada tahun 2021 adalah 190.000. Ini dapatkan tadi ending balance-nya 570.000 kan. Nah, dibagi tiga ini seperti tadi sisa tahun masa manfaat. Dan jurnal untuk mencatat beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut. Depreciation expense pada akumulasi depresiasi equipment sebesar 190.000. Next. Nokia mentransfer selisih antara penyusutan berdasarkan nilai tercatat kembali peralatan dan penyusutan berdasarkan biaya asli aset dari AOC ke saldo laba. Penyusutan berdasarkan biaya awal adalah 200.000 dan nilai wajarnya sekarang 190.000. Maka kita dapatkan selisihnya kan 200.000 dikurangi 190.000 10.000. Jadi didapatkan selisihnya 10.000. Maka kita buat jurnal yaitu return earning pada akumulasi other comprehensive income sebesar 10.000 dengan return earning di debit dan akumulasinya di kredit. Sebelum penilaian kembali pada tahun 2021, Nokia memiliki jumlah yang terkait dengan peralatannya sebagai berikut. Tadi equipment-nya terakhir di 2020 570.000 maka dimasukkan dan akumulasi depresiasinya 190.000 maka carrying amount-nya itu 380.000. Nah, akumulasi ada comprehensive income-nya itu tadi 10.000. Next. Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut sekarang memiliki nilai wajar 450.000. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Nokia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Nokia mengurangi akumulasi penyusutan. Akun peralatan 190.000 menjadi 0. Yang kedua, Nokia mengurangi akun peralatan sebesar 120.000. Ini selisih dari
Ending balance-nya tadi 570.000 dikurangi nilai wajar pada saat ini. Dan kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 450.000. Yang ketiga, mencatat keuntungan yang belum direalisasikan atas revaluasi peralatan seharga 40.000. Lalu mencatat pemulihan kerugian penurunan nilai besar sebesar 30.000. Next. Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut sekarang memiliki nilai wajar 450.000 untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar. Maka Nokia melakukan hal berikut. Yang pertama, dibuat jurnal akumulasi depresiasi equipment pada unrealized gain on revaluation equipment dan recovery on loss impairment. Di akumulasi depresiasinya 190.000 itu di debit, nah di kreditnya unrealized-nya 40.000, equipment-nya 120.000 dan recovery of loss on impairment-nya 30.000. Next. Maka didapatkan summary-nya Januari tanggal 1 2021 beginning balance-nya 570.000 di equipment fair value dan return earning-nya 430.000. Lalu tadi ada depresiasi sebesar 190.000 dan ada transfer from AOC itu sebesar 10.000 dan revaluasi di Desember sebesar 120 equipment dan akumulasi depresiasinya 190.000 minus dan return earning-nya 30.000. Di AOC-nya 40.000. Lalu ending balance-nya jadinya ending balance di akhir tahun 2021 sebesar 450.000 untuk equipment dan return earning-nya minus 600.000 dan AOC-nya 50.000. Pada 2 Januari 2022, Nokia menjual peralatan tersebut seharga 450.000. Nokia membuat entry berikut untuk mencatat transaksi ini, yaitu cash pada equipment sebesar 450.000. Nokia tidak mencatat keuntungan atau kerugian karena nilai tercatat peralatan tersebut sama dengan nilai wajarnya. Next. Nokia mentransfer sisa saldo dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain ke saldo pendapatan. Maka jurnalnya, akumulasi other comprehensive income pada return earning sebesar 50.000. Meskipun peralatan tersebut telah mengalami apresiasi, nilainya sebesar 50.000. Perusahaan tidak mengakui perolehan laba bersih ini. Next. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon maaf. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk pembahasan soal chapter 10. Untuk soal chapter 10, exercise 10.6, yang pertama, akuisisi pabrik untuk perusahaan terpilih disajikan sebagai berikut. Yang pertama, Natchez Industry Inc. memperoleh tanah bangunan dan peralatan dari perusahaan yang bangkrut, Vivaco, dengan harga sekaligus sebesar $680.000. Pada saat ini, aset Vivaco memiliki nilai buku dan penilaian berikut. Book value untuk tanahnya 200.000, appraisal value-nya untuk tanah 150.000, building book value-nya 230.000, untuk yang appraisal value-nya 350.000, untuk yang equipment-nya 300.000, kemudian appraisal value-nya 300.000. Kemudian untuk menjadi konservatif, perusahaan memutuskan untuk mengambil yang lebih rendah dari dua nilai untuk setiap aset yang diperoleh. Entry berikut telah dibuat, yaitu land 150.000, building 230.000, equipment 300.000 di debit pada cash 680.000. Kemudian yang kedua,
Arawak Enterprise membeli peralatan toko dengan membayar uang muka sebesar $2.000 dan menandatangani wesel bayar selama 1 tahun senilai $23.000. Kemudian 10% pembelian tersebut dicatat sebagai berikut. Equipment di debit 27.300, kemudian cash 2.000 di kredit, notes payable 23.000 di kredit, dan interest payable 2.300 di kredit. Yang ketiga, perusahaan H membeli peralatan kantor seharga $20.000, persyaratannya 2/10 dan N/30. Karena perusahaan bermaksud untuk mengambil diskon itu tidak memasukkan entry sampai membayar untuk akuisisi entry itu. Entry-nya adalah equipment 20.000 di debit, pada cash 19.600 dan purchase diskon 400 di kredit. Yang keempat, Panweing baru-baru ini menerima tanpa biaya sebuah bangunan dari desa Kardasia sebagai bujukan untuk menempatkan bisnisnya di desa. Nilai bangunan yang dinilai adalah 270.000. Perusahaan tidak masuk untuk mencatat bangunan tersebut karena tidak mempunyai dasar biaya. Yang kelima, perusahaan Mohegan membangun gudang seharga $600.000. Itu bisa membeli gedung seharga $740.000. Pengontrol membuat entry berikut. Building 740.000 di debit, pada cash 600.000 di kredit, dan profit on construction 140.000 di kredit. Instruksinya, siapkan jurnal yang seharusnya dibuat pada tanggal setiap akuisisi. Untuk yang pertama, yang land 127.500 di debit, building 297.500 di debit, dan equipment 255.000 di debit, pada cash 680.000. Untuk yang lain didapat dari 680.000 dikali 150.000 dibagi 800.000. Untuk yang building 297.500 didapat dari 680.000 dikali 350 dibagi 800.000. Dan untuk yang equipment 255.000 didapat dari 680.000 dikali 300.000 dibagi 800. Kemudian yang kedua, store equipment di debit 25.000, pada cash 2.000 dan notes payable 23.000. Kemudian office equipment di debit 19.600 dan account payable 20.000 dikali 0,98 didapat 19.600 di kredit. Kemudian yang keempat, building 270.000 di debit dan deferred grant revenue di kredit 270.000. Yang terakhir, warehouse 600.000 di debit dan cash 600.000. Sekarang ke exercise 10-13. Entry untuk akuisisi aset. Informasi berikut adalah terkait dengan Rommel Company. Pada 6 Juli, Rommel mengakuisisi aset pabrik Studebaker SA yang dimilikinya, operasi yang dihentikan. Nilai penilaian properti adalah land-nya 400.000 euro, building-nya 1.200.000 euro, machinery-nya 800.000 euro, maka totalnya 2.400.000 euro. Nah, Rommel Company memberikan saham dari nilai nominal 100, saham biasa bertukar. Saham tersebut memiliki harga pasar 180 per saham pada tanggal pembelian properti. Yang kedua, Rommel Company membelanjakan jumlah berikut secara tunai antara 6 Juli dan 15 Desember, tanggal pertama kali menempati gedung. Nah, di sini dalam soal diketahui bahwa repairs to building-nya $105.000, construction of basis of machinery to be installed later €135.000, drivways and parking lots
€122.000, remodeling of office space in building, including new partition and walls, itu €161.000, dan special assessment by City Online €18.000. Yang ketiga, pada tanggal 20 Desember, perusahaan membayar tunai untuk mesin senilai €280.000, diskon tunai 2%, dan pengiriman dengan mesin sebesar €10.500. Maka instruksinya di sini, siapkan entry di buku Rommel Company untuk transaksi ini. Yang pertama, untuk jawab yang soal pertama, kita jurnal dulu di sini. Land sebesar $375.000 pada debit, building sebesar $1.125.000 pada debit, dan machinery and equipment-nya $750.000 pada debit. Lalu kita mencari share capital ordinary-nya dan share premium ordinary-nya. Ini dapatkan dari 12.500 dikali $100.000, maka share capital ordinary dikredit sebesar $1.250.000. Nah, untuk share premium ordinary-nya didapatkan dari 2.250.000 dikurangi 1.250.000, maka share premium ordinary dikredit sebesar 1 juta. Lalu, biaya perolehan aset tetap adalah 2.250.000. Ini dapatkan tadi dari 12.500 dikali $180. Biaya ini dialokasikan berdasarkan nilai berikut. Land itu 400.000 dibagi 2.400.000 dikali 2.250.000, maka landnya 375.000. Untuk building 1.200.000 dibagi 2.400.000 dikali 2.250.000, jadi 1.125.000. Nah, machinery and equipment-nya 800.000 dibagi 2.400.000 dikali 2.250.000, maka machinery and equipment-nya 750.000. Nah, yang kedua, ini kita hanya menjurnalkan buildingsnya itu sebesar 266.000, ini dapatkan dari 105.000 ditambah 161.000. Tadi kalau dari soal itu ada repairs to building dan remodeling of office space in building, jadi itu ditambahkan. Nah, machinery and equipment itu 135.000, ini di debit, land improvements-nya 122.000 di debit, dan land-nya 18.000 di debit. Maka di kredit di sini ada cash sebesar 541.000. Lalu yang ketiga, kita jurnal juga machinery and equipment sebesar 284.900 di debit, dan cash-nya 284.900 di kredit. Kita lanjut ke exercise 10-20. Untuk soalnya, Rialto Group menerima hibah dari pemerintah sebesar 100.000 untuk memperoleh 500.000 peralatan pengiriman pada 2 Januari 2019. Peralatan pengiriman memiliki masa manfaat 5 tahun. Rialto menggunakan metode depresiasi garis lurus. Peralatan pengiriman memiliki nilai sisa 0. Instruksinya yang A, jika Rialto Group melaporkan hibah sebagai pengurangan aset, jawab pertanyaan berikut pernyataan. Yang pertama itu berapa nilai tercatat peralatan pengiriman pada laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2019. Yang kedua itu berapa jumlah biaya penyusutan yang terkait dengan peralatan pengiriman pada tahun 2020. Yang ketiga itu berapa jumlah pendapatan hibah yang dilaporkan pada tahun 2019 atas pendapatan pernyataan. Yang B itu jika Rialto Group melaporkan hibah sebagai pendapatan hibah yang ditanggungkan, jawab pernyataan berikut
pertanyaan. Berapa saldo akun pendapatan hibah yang ditanggungkan pada tanggal 31 Desember 2019? Yang kedua itu berapa jumlah biaya penyusutan yang terkait dengan peralatan pengiriman pada tahun 2020? Yang ketiga itu berapa jumlah pendapatan hibah yang dilaporkan pada tahun 2019 atas pendapatan pernyataan? Untuk jawabannya, yang pertama yang A dulu, exchange has commercial substance. Automatic equipment itu 53.900, terus accumulated depreciation equipment itu 20.000. Terus itu 20.000 dapat dari 62.000 dikurang dengan 42.000. Terus gain of disposal of equipment-nya itu 3.800, equipment-nya itu 62.000 dan cash-nya itu 8.100, itu didapat dari 7.000 dikurang 1.100. Terus untuk valuation of equipment-nya itu cash-nya itu 7.000, installation cost-nya itu 1.100, market value of use equipment-nya itu 4.500-800, terus cost of new equipment-nya itu 53.900 dan computation of gain-nya itu 62.000. Computation of gain itu ada cost of all asset-nya itu 62.000, accumulated depreciation-nya itu 20.000, book value-nya itu 42.000, market value of all asetnya itu 45.000 dan gain on disposal of equipment-nya itu dikurang 3.800. Untuk B-nya itu fair value not determinable, yaitu automatic equipment itu sebesar 50.100, accumulated depreciation equipment-nya itu 20.000, equipment-nya itu 62.000 dan cash-nya itu 8.100. Untuk basis of new equipment-nya itu ada book value of old equipment-nya itu 42.000, cash spend or including installation cost itu 8.100 dan basis of new equipment-nya itu 50.100. Terus kita lanjut ke problem 10.4. Untuk soalnya itu ada schedule of property disposition. Nah itu land-nya itu cost-nya itu 40.000, sedangkan building-nya 15.000, warehouse 70.000, mesin-nya 8.000, furniture-nya 10.000 dan automobile-nya 9.000. Untuk accumulated depreciation-nya itu land-nya yang nggak ada, building-nya yang nggak ada, warehouse-nya itu 16.000, mesinnya 28.000, furniture-nya 7.850 dan automobile-nya 3.460. Untuk cash per site-nya 31.000 di land, untuk building-nya 36.000, warehouse-nya 74.000, mesinnya 900, furniture yang nggak ada, automobile-nya 2.960. Untuk fair value-nya itu land-nya 31.000, building-nya nggak ada, warehouse 74.000, mesinnya 7.200, furniture 3.100, dan automobile 2.960. Informasi tambahan berikut tersedia. Itu tanah pada tanggal 15 Februari penghargaan penghukuman diterima sebagai pertimbangan untuk tanah yang tidak dikembangkan yang dimiliki terutama sebagai investasi. Pada tanggal 31 Maret, sebidang tanah lain yang tidak ditingkatkan untuk dimiliki sebagai investasi dibeli dengan biaya 35.000. Terus bangunan pada tanggal 2 April tanah dan bangunan dibeli dengan harga total 75.000, di mana 20% dialokasi untuk bangunan tersebut dalam pembukuan perusahaan. Real estate-nya itu diakuisisi dengan tujuan untuk menghancurkan
bangunan, dan ini diselesaikan selama bulan November. Pendapatan tunai yang diterima pada bulan November merupakan hasil bersih dari pembongkaran gedung gudang. Pada tanggal 30 Juni gudang tersebut dihancurkan oleh api. Gudang tersebut dibeli pada 2 Januari 2016 dan telah disusutkan 16.000 pada tanggal 27 Desember. Hasil asuransi dan dana lainnya digunakan untuk membeli gudang pengganti dengan biaya 90.000. Mesin pada tanggal 26 Desember, mesin tersebut ditukar dengan mesin lain dengan nilai wajar 6.300 dan uang tunai 900. Telah diterima atau pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Untuk furniturnya itu pada tanggal 15 Agustus, furnitur disumbangkan ke organisasi amal yang memenuhi syarat. Tidak ada kontribusi lain yang dibuat atau dijaminkan sepanjang tahun. Untuk mobil pada tanggal 3 November, mobil tersebut dijual kepada Jared Wenger, seorang pemegang saham. Instruksinya tunjukkan bagaimana item-item ini akan dilaporkan pada laporan laba rugi Holder CEO. Selanjutnya, untuk jawabannya, tadi tanah kerugian akibat penghukuman atas tanah sebesar $9.000 didapatkan dari 40.000 dikurangi 31.000 harus dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Pembelian tanah senilai 35.000 tidak memiliki efek pada laporan laba rugi. Lalu, bangunan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui atas pembongkaran bangunan. Seluruh biaya pembelian sebesar $15.000 dikurangi dengan proses pembongkaran $3.600.000 dan dialokasikan ke tanah. Untuk gudang, keuntungan dari penghancuran gudang harus dilaporkan sebagai pendapatan dan pengeluaran lain. Keuntungannya dihitung sebagai berikut. Insurance proceeds sebesar $74.000 lalu ada ditambah dengan cost $70.000 dan dikurangi akumulasi depresiasi $16.000. Maka didapatkan realized gain-nya $20.000. Beberapa berpendapat bahwa sebagian dari keuntungan ini harus ditangguhkan karena hasil diinvestasikan kembali dalam aset serupa. Kami tidak percaya pendekatan seperti itu harus diizinkan, maka penanggulan perolehan dalam situasi ini tidak diizinkan berdasarkan di IFRS. Keuntungan yang tidak diakui atas transaksi akan dihitung sebagai berikut. Fair value of old machine-nya 7.200, kemudian dikurangi book value of old machine-nya, cost-nya 8.000, dikurangi accumulated depreciation-nya 2.800, didapat 5.200, kemudian total gain-nya 7.200, dikurang 5.200, yaitu 2.000. Kemudian keuntungan ini akan dikurangkan dari nilai wajar mesin baru di menghitung biaya mesin baru. Biaya mesin baru akan dikapitalisasi menjadi fair value of new machine-nya 6.300, kemudian dikurangi gain deferred-nya 2.000, didapat cost of new machine-nya 4.300. 6.300 dikurang 2.000. Kemudian furniture, kontribusi furniture akan dilaporkan sebagai biaya kontribusi sebesar 3.100 dengan keuntungan terkait di posisi furniture sebesar 950 dibagi 3.100 dikurang 10.000. Kemudian mobil, kerugian penjualan mobil sebesar 2.580. Itu 2.950 dikurang 9.000 dikurang 3.460. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kembali lagi jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.